Sebenarnya makin canggih teknologi, justru makin butuh ilmu menulis. Karena semua yang ada di digital gitu ya, di medsos, di internet, semua butuh tulisan untuk menyampaikan pesan yang kita ingin sampaikan ke audiens. Kita jual produk apa, skill kita apa gitu. Kita mau terhubung, mau engage ke audiens, itu kan semuanya butuh tulisan. Nah, ini ada nih 3 skill menulis yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan personal branding kamu. Jadi, personal branding itu kan merupakan sebuah persepsi yang orang lain persepsikan ke diri kamu itu sebagai apa. Jadi, personal branding itu perlu banget sih kita bangun secara sengaja dan sadar, dan tentunya perlu persiapan dan perencanaan yang matang agar yang ada di benak audiens itu sama dengan seperti yang kita inginkan, teman-teman. Nah, jadi ada 3 apa aja. Yang pertama itu adalah skill menulis skrip. Nih, kayak gini ya. Mungkin teman-teman mau mulai menjajaki YouTube seperti saya. Itu kan kita meskipun tag video, tapi kita perlu skrip ya, biar omongan kita tuh nggak ngalur ngidul, keluar dari topik gitu, yang kita sampaikan juga tepat sasaran, dan sehingga itu juga membantu kita untuk lebih terstruktur lagi dalam penyampaiannya. Dan ini kan butuh skill, teman-teman. Jadi jangan dikira sekarang udah serba digital, udah pakai video dan foto, nggak butuh lagi menulis. Jangan salah ya. Orang-orang yang ngomong monolog kayak gini tuh butuh skrip dulu ya, kecuali untuk orang-orang yang mungkin udah luar biasa banget gitu ya, tanpa skrip bisa juga ngomong terstruktur kayak gini. Tapi kita perlu latihan untuk bisa bikin skrip. Nah, misalnya kamu nggak punya waktu untuk bikin skrip itu ya, kamu bisa kasih aja ke profesional. Karena saat ini tuh udah banyak banget sih jasa-jasa yang membuka skrip ya. Kayak saya itu sering juga ngerjain skrip-skrip para profesional trainer yang mau ngomong secara monolog, dia nggak punya waktu untuk nulisnya dan nggak punya waktu juga buat menyusun segala macam. Akhirnya dia kasih ke profesional aja, karena kalau mau belajar dari awal itu perlu waktu lagi, mau ngerjainnya juga perlu waktu lagi. Jadi menggunakan jasa skrip itu bukan berarti kamu nggak bisa bikin skrip, tapi mungkin karena kamu nggak punya waktu untuk menulis skrip itu. Nah, yang kedua adalah jenis tulisan copywriting, dimana isinya itu adalah persuasif banget, dimana kamu pengen mempengaruhi audiens tentang ya skill yang kamu punya, tentang produk yang kamu jual itu apa. Jadi kamu mempengaruhi audiens untuk mengikuti ajakan kamu gitu ya. Nah, ini perlu banget nih teman-teman. Kalau misalnya di media sosial itu kan bisa unggah foto dan video, tapi kan kita ada kolom tulisannya juga, kayak kayak YouTube ini meskipun video, tapi kita kan punya kolom deskripsi yang itu bisa kita tuliskan untuk call to actionnya. Di Instagram juga ada kolom captionnya, di Twitter ada, di Facebook ada. Semuanya memiliki ruang untuk kita submit tulisan. Nah, ini sayang banget kalau misalnya nggak kita manfaatkan fitur menulis ini. Kenapa semua medsos, semua platform itu ada kolom menulisnya? Karena sepenting itu untuk kita menyampaikan pesan dengan tulisan, teman-teman. Nah, jadi yuk kita latihan untuk rajin menulis di media sosial kita agar orang tahu sebenarnya kita ini spesialis apa gitu ya. Jadi Jeluvina itu yang apa, sebagai apa? Oh, Jeluvina itu sebagai seorang penulis. Nah, gitu. Jadi teman-teman pengen dikenal sebagai apa nih? Teman-teman bisa memperkenalkan diri teman-teman lewat tulisan. Jadi bukan berarti teman-teman memperkenalkan, "Hai, aku Jeluvina, aku adalah seorang penulis," tapi mereka mengenal kamu sebagai seorang penulis gitu ya, mengenal saya sebagai seorang penulis karena konten-konten saya yang selalu tentang menulis gitu, teman-teman. Yuk mulai biasakan untuk menulis copywriting. Nah, yang ketiga adalah menulis resume. Jadul banget nggak sih, kayak tugas sekolah? Tapi ini penting banget. Saya yakin sih kamu rajin banget belajar, kayak kamu lagi nonton video ini, kamu juga sering banget baca e-book, baca buku, ikut seminar, ikut workshop, banyak banget ya. Kamu suka banget belajar. Nah, sayang banget kan kalau proses belajar kamu yang banyak banget ilmu itu kalau enggak kamu ikat jadi sebuah tulisan, jadi resume gitu, teman-teman, di mana itu nanti bisa jadi nilai plus. Resume kamu itu bisa kamu bagikan ke media sosial. Jadi
ini tuh bakal nambah value buat audiens kamu, dan mereka makin suka, makin loyal nanti sama kamu karena kamu juga sering berbagi ilmu, sering sharing ilmu, dan itu tuh luar biasa banget loh impactnya. Jadi kita membagikan ilmu, sharing ilmu itu juga perlu kemampuan menulis resume dari apa yang kita ketahui, dari apa yang kita pelajari, teman-teman. Gitu teman-teman, apalagi sekarang bentuk tulisan resume tuh udah banyak banget yang lucu-lucu ya, kayak bisa dibikin di Canva, bisa juga dibikin kayak mini ebook gitu, bisa juga dibikin kamu di story Instagram. Banyak banget deh media yang bisa kamu manfaatkan untuk share resume yang udah kamu dapetin selama belajar, teman-teman. Nah, ini 3 skill menulis yang bisa kamu coba deh. Kamu bisa mulai coba yang mana dulu nih. Nanti kalau berhasil dan ternyata kamu dapat hasil yang gak kamu kira, kabarin saya di kolom komen ya. Semangat selalu untuk bisa konsisten menulis, karena menulis itu bukan hanya menulis buku aja, tapi menulis itu sebagai tools komunikasi agar kamu bisa terhubung dengan banyak orang. Sukses selalu buat kita semua.